Jadi kalian yang orang Kristen baru-baru ini jangan sok-sok lebih Kristen daripada orang-orang yang dahulu gitu loh. Ya. Cium kudus itu lidah pakai lidah, baik. mulut pakai Oke, gue tunjukin. Nah, gue tunjukin. Sama-sama nih teman-teman di bawah sama-sama dibuka ya. Itu. Saya juga ya rekam aja. Nih, ini cium kudus ya guys. Nih cium kudus tuh begini guys. Nih cium kudus tuh. Itu kan menurut Anda. Coba baca di atas. Kok menurut gue? Kok menurut gue? Emang gue yang bikin gambar ini? Itu dalilnya di mana? Yang bikin gambar ini siapa? Nggak tahu. Itu dalilnya di mana? Lah, ya udah. Nih cium kudus nih. Itu kan dalilnya di mana? Coba itu apa? Kok dalil? Emang tuh dalil? Emangnya hadis lu bisa itu Al-Quran apa? Kalau lu minta dari Bible, gua minta dari Al-Quran dong. Nabi Muhammad mengisap lidahnya Sayyidina Hasan. Tunjukkan data yang asal. Nah, jadi ini cium kudus tuh ini, guys. Nih cium kudus tuh. Jenggot ketemu jenggot. Itu perpisahan gambaran. Ini adalah gini ya, dengar ya. Perpisahan Santo Petrus dan Paulus menampilkan para rasul tersebut memberikan ciuman kudus satu sama lain sebelum kemartiran mereka. Alonso Rodriguez, abad ke-16, Museo Regional di Mesiana. Ini ada, ini datanya ada, lukisan ini ada. Kalian giliran gambar Yesus rambut gondrong kalian imani sebagai Yesus, giliran cium kudus kalian menolak. Hei, cium kudus tuh ada gambarannya ini. Ini gambarannya cium kudus, jenggot ketemu jenggot. Di Alkitab kita. Oke. Yang Anda gua tanya. Kamu pinter mengambil ayat, terus aku menyampaikan gambar yang giliran kita tanya ayat lu minta, giliran gua tanya ayat Tritunggal ada nggak di kitab lu? Ayat Tritunggal ada nggak di kitab lu? Jangan lari-lari Tritunggal. Nggak, gua tanya. Ini komparasi. Giliran lu minta cium kudus, minta secara eksplisit. Giliran gua tanya ayat Tritunggal ada nggak? Nggak ada, lu imani. Tidak lari ke situ. Selamat pagi Bang Won. Giliran ayat Tritunggal gua minta secara eksplisit, lu nggak bisa tunjukin, tapi lu imani. Giliran cium kudus tertulis dalilnya dan digambarkan oleh orang-orang terdahulu bahwa cium kudus itu jenggot ketemu jenggot. Lu minta dalilnya di dalam kitab lu. Saya bahas ini, kamu bahas jenggot. Gimana kalau Yesus tidak di dada? Gue tanya. Yesus itu suka perempuan apa enggak? Mendengarkan aja tanpa dalil. Kalau gue tanya, Yesus suka perempuan enggak, Bu? Yesus suka perempuan enggak? Ingat, Yesus datang bukan untuk seks ya. Iya, udah. Berarti dia nggak suka perempuan kan? Ya, dia nggak suka perempuan. Nah, Bu, kelaminnya normal nggak? Kelaminnya normal. Loh, saya tanya pembahasan awal. Aduh, nggak maunya. Ibu ini nggak mau jawab. Jilat lidah, dia bukan. Ya, gue pernah ngejilat lidah anak gue. Kenapa? Gue LLSB. Gue pernah menghisap lidah anak gue. Gue pernah mencium bibir anak gue waktu dia umur 2 tahun. Enak, wangi anak gue. Mulutnya wangi anak kecil. Hal yang paling sering gue cium di diri anak gue adalah bibirnya. Bibir anak gue. Tapi orang gede, wah ini orang nggak bisa ini nih. Kita jawab ya, Saya tidak membahas tentang kamu kok. Nah, kita bahas ya. Nah, jadi begini, indikasi seseorang yang punya orientasi menyimpang, pertama tidak suka perempuan, tapi dia normal. Yesus normal nggak? Kelaminnya normal nggak? Yang disunat itu normal. Nah, dia nggak suka perempuan. Iya, dia nggak kawin. Deket nggak sama laki-laki? Deket. Ada nggak murid yang dikasihinya? Ada. Nyender nggak di dadanya? Nyender. Ada nggak ajaran cium kudus? Ada. Cium kudus digambarkan seperti apa? Jenggot ketemu jenggot. Siapa yang bikin gambar itu? Bukan Uniriva. Itu ada di museum tuh. Itu bukan gue. Bukan gue. Ini bukan gua yang bikin. Ini bukan gua. Ini. Ingat. Jadi ada di situ gambaran tentang cium kudus. Nih orang minta secara eksplisit dalil cium bibir dengan bibir. Yesus beberapa tahun aja tuh nggak ada dalilnya dalam kitab lu. Dasar Tritunggal, kata Tritunggal juga nggak ada di kitab lu. Tuh cium kudus tuh begitu. Ya, kok malah nuduh-nuduh kita? Aneh. Nah gitu ya. Nah, ini adalah tentang cium kudus, ya. Jadi teman-teman, kalau dituduh bahwa kita ini nabi kita itu orientasinya menyimpang, maka mereka harus membuktikan secara sejarah. Ada tidak orang di zaman kaum kafir Quraisy yang menuduh Rasulullah seperti itu? Ada tidak orientalis yang belajar bahasa Arab, belajar ilmu, belajar antropologi budaya Arab menuduh Rasulullah seperti itu? Tunjukin datanya. Nah, secara sejarah ini ada gambaran tentang cium kudus. Ada jenggot ketemu jenggot.
Lapor ini. Nih lapor nih yang nulis, yang bikin karya ini dilapor nih. Ini lapor dia ya. Ini orang yang pembikin apa ini karya ini, yang bikin lukisan ini lapor dia. Laporin tuh. Tuh gambar Santo Paulus dengan Petrus dituliskan cium kudus. Bukan gue. Bukan gue. Enak aja nuduh-nuduh orang. Giliran Saida apa namanya? Wah, banyak banget yang pengen naik. Yang satu-satu dong, yang ini. Ya. Jadi begitu. Jadi teman-teman, tuduhan dari kiamat adalah mengatakan Rasul kita itu memiliki kecenderungan yang menyimpang. Sementara kita tahu Yesus itu normal. Dia laki-laki perkasa, dia disunat, ya. Dia normal. Tidak mungkin Yesus yang, kecuali mohon maaf, dia cacat. Ya, apakah dia punya hasrat seksual? Pertanyaannya tentu teman Kristen akan jawab. Ketika seorang wanita mencium kakinya, apakah dia birahi, tertarik? Tidak ada kan? Nah, bagaimana dengan teman laki-lakinya atau murid-muridnya? Akrab nggak dia? Akrab sekali. Saya sudah tunjukkan data. Seorang laki-laki yang menyender di dada Yesus, muridnya. Bayangkan zaman sekarang, seperti kiamat bilang bahwa anak kecil zaman sekarang menikah dengan orang tua, apa kata-kata itu? Bisa dikatakan apa? Ya kalian bayangin juga laki-laki di tempat keramaian cender di dada laki-laki. Apa itu? Jadi begitu ya. Kalian melaporin saya, silahkan. Semua yang saya bawa itu ada datanya. Dan kita bisa kaji secara sejarah apa, bagaimana itu cium kudus gambarannya. Ya, silakan. Silakan. Saya akan tunjukin lagi ya. Cium kudus orang zaman dahulu. Tunjukin datanya. Jadi kalian yang orang Kristen baru-baru ini jangan sok-sok lebih Kristen daripada orang-orang yang dahulu gitu loh. Ya. Iya Bunda, betul Bunda. Padahal itu sudah dilakukan di abad dulu ya, abad kedua kayaknya itu. Jadi caranya mereka dari dulu itu menggunakannya itu dengan cara cium kudus bersama jemaat ya, kalau nggak salah gitu ya Umi. Itu di 1 Korintus 26 juga ada tuh. Nih. Iya. Bentar. Juga ada itu. Jadi siapa ibu Nevan itu kan di Bible ada cuma ditafsirkan lah. Ini Umi Rifat yang membaca dan memaparkan data yang ada ini gitu loh. Kalau ini mau kasih data jurnal yang tadi itu, salahkan yang menulis itu dari kalangan Kristen itu Mia. Ya bukan umat Islam lah. Yang penting bukan umat Islam. Kalau umat Islam ditunjukin aja. Betul. Kalau udah seperti itu, kenapa Umi Rifat yang dia itu kan hanya memaparkan data. Ya aku bawa data nih. Lanjut ini. Bentar. Cium kudus itu sebuah penyambutan Kristen tradisional kuno, ya kan, disebut juga sebagai apa ya, ciuman damai kalau nggak salah dia. Iya. Makanya itu harus paham lah nih, saudara-saudara kita Kristen ini. Mana ya? Sebenarnya banyak kok itu di 1 Korintus. Tuh, data ini dari Deking Radas ya, ini dari WordPress. Data sejarah di atas juga sekaligus menuntun kita untuk menduga bahwa kemungkinan praktik cium kudus dalam lingkungan jemaat. Dengan dulu, gue lagi bahas data, Bu Neva. Bu Neva jangan cuman ini doang. Dalil tentang menghisap lidah Hasan itu kita sudah tahu semua. Bahkan gue sering mencium bibir anak gue. Aku di mute ya. Aku di mute ya. Berisik soalnya. Aku baca data. Data sejarah di atas juga sekaligus menuntun kita untuk ini gue ambil dari Word for Press. Siapa ini? Dari Verbum Veritatis ya, Deking Radas ya. Ketahuan gua di mute, ketahuan kualitasnya Rifa. Lu nggak bisa jawab sih. Lu nggak bisa jawab juga. Nah, kita bahas tentang cium kudus ya. Kita perdalam tentang cium kudus ini dari Verbum Veritatis punyanya Deking Radas. Dia ini seorang doktor ya. Praktik cium kudus. Ada 5 kali frasa cium kudus dalam Bible. Roma 16 ayat 16, 1 Korintus 16 20, 2 Korintus pasal 13 12, 1 Tesalonika pasal 5 12 dan 1 Petrus pasal 5 14. Nah, ini dia cium kudus ya. Ntar kita bahas. Mana ya? Ciumnya ada tuh. Bentar. Verbum Veritatis justru menjelaskan nih cium kudus. Mana nih cium kudus? Nah,
Kita juga dapat menelusuri praktik ini dalam tulisan-tulisan ekstra biblikal dari kebudayaan Greco-Roman. Diodorus Siculus menulis bahwa ciuman adalah sebuah praktik untuk mengekspresikan kasih sayang. Itulah sebabnya ia menggunakan istilah ciuman dan kasih. Itu secara bergantian dalam maksud yang sama. Bentar, lu bayangin di ciuman, masa ciuman di tangan? Bleh, mana ada itu adat, mana itu ciuman tangan itu kalian gitu? Ciuman tangan, bawa-bawa lagi adat-adatnya umat Islam. Pas lagi lebaran pakai cium tangan. Bangga kalian dengan cium tangan, malu kalian dengan cium bibir. Tuh, sebagai contoh seorang wanita Romawi dapat mencium seorang lelaki yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Seorang anak diharapkan itu ciuman tuh, banyak ciuman di sini diajarkan tuh. Kemudian demikian juga sebaliknya. Kemudian ciuman sebagai tanda penghormatan. Mana lagi ya? Wah, adegan ciuman banyak banget di adegan kitab Oten nih. Mana ya? Aku pengen lebih penjelasannya lebih eksplisit. Bentar nih. Ciuman dalam PB dan masa bapak-bapak gereja. Ntar aku baca secara singkatnya. Ciuman kudus. Mana ya? Pada masa bapak-bapak gereja, praktik pemberian ciuman ini dikenal dengan kiss of peace yang lebih dihubungkan dengan perjamuan malam. Tuh. Mana ini? Ciuman kudus saja dihindari. Giliran cium kudus, minta dong datanya bahwa yang dicium itu adalah ininya, bibirnya, datanya. Giliran minta ayat tunggal, kalian nggak bisa kasih. Ya, kita bahas lagi ini data sejarah. Data juga suka menuntut kita untuk menduga bahwa mana nih? Penutupnya berdasarkan telusuran historis di atas, kita mendapati bahwa praktik ciuman digunakan dalam berbagai konteks. Mana ini? Ada nih. Nggak ada, mereka nggak berani mereka secara eksplisit menjelaskan ciuman itu ciuman apa, karena mereka nggak tahu. Maka ada lukisan hasil karya itu yang menunjukkan perpisahan Petrus dengan Paulus itu ciuman itu bibir, seperti yang kutunjukin tadi. Nih, ini gambar cium kudus mana gitu. Teman-teman lihat di gambaran-gambaran ciuman kudus itu. Lukisan-lukisannya kan mereka kan identik dengan lukisan-lukisan. Perjamuan malam ada lukisannya, cium kudus juga ada lukisannya. Iya benar, itu betul. Jadi itu sebenarnya dalam konteks keagamaan itu apa, kalau pemberian salam itu apa, cium itu dilakukan sama jenis juga itu dilakukan dengan sebuah kecupan. Nah, itu benar. Samuel Huta Barat. Halo. Aku kalau lu berani katanya. Halo. Iya, ini Umi sebelumnya itu ngambilnya dari Google ya? Foto yang ya dong Google. Kalau nggak dari Google dari mana gua tahu? Emang gua bisa datang ke museum lihat itu ada lukisan perjamuan malam, lukisan cium kudus. Emang gua bisa lihat? Aku dulu ngomong ya, dan potong ya. Saya buka di Google juga ya, Mbak. Mbak boleh saya minta tolong Mbak coba baca konteksnya ya. Di foto itu ada teksnya, coba tolong dibaca boleh Mbak? Gimana? Teman yang ini. Iya, ada itu konteksnya loh. Ciuman kudus Wikipedia bahasa Indonesia. Terus konteksnya, konten terkait. Nih. Mbak lihat baik-baik ya. Ini dari foto kita lihat ini posisi dia lagi diikat. Oke. Dan di sini foto tidak ada ciuman sentuhan bibir. Coba perhatiin baik-baik. Iya, tidak ada. Kalau Mbak baca konteksnya di situ, sebentar jangan dipotong dulu. Kalau pas nempel kena sensor YouTube itu Bang. Enggak, tunggu. Oh, dia pengennya tuh nempel gitu. Pengen nempel gitu dianya mungkin. Ya, lagi kepalain giniin. Gambar gitu disensor oleh Google nggak boleh. Kan kalau kita ngobrol satu, kita buka dulu konteks yang Umi buka, udah saya buka nih. Sini ada teksnya, ciuman kudus adalah sebuah penyambutan Kristen tradisional kuno yang terkadang disebut ciuman damai. Oke.
ciuman ini dilakukan ini persaudaraan di kalangan laki-laki atau ciuman persaudarian di kalangan perempuan. Persaudaraan ya. Nah, terus ada lagi panjangannya nih. Penyambutan semacam ini mengisyaratkan harapan dan berkait yang damai kepada penerima dan meskipun dilakukan secara spontan, tidak tersebut memiliki unsur ritual dan formal tertentu yang timbul dalam liturgi. Nah, di situ ada lagi tunjukannya itu, ciuman itu bisa berjabat tangan, berpelukan. Maka coba Umi tolong baca konteksnya. Ada situ loh catatannya. Konteks apa dalam gambar Wikipedia lu konteksnya? Gambarnya aja udah kelihatan gitu. Konteks apa? Lu bacain aja sendiri konteksnya. Kenapa gua yang suruh jelasin konteksnya lah? Konteksnya apa? Konteks pula gambar Wikipedia. Sebuah lukisan ada konteksnya, ya udah jelasin konteksnya. Gua kasih data aja. Kalau Bunda lihat foto itu jangan cuman belum. Lu kan nanya sama gua, lu suruh gua jelasin konteksnya. Gimana gua menjelasin konteks sebuah lukisan? Udah jelas-jelas kayak gitu kok. Bibirnya monyong ke depan. Bunyi dalam di Google ini yang Bunda tunjukin gambar itu ada penjelasannya di Wikipedia. Tolong catatan itu menjelaskan tentang gambar itu. Ya udah, jelaskan lah, kok aku yang jelasin, kan Bunda yang jelasin. Bunda baca di situ ada konteksnya. Iya, di situ cium kudus. Ada ya udah, ya memang ada kan cium kudus, ya udah terus. Bunyi bukan. Nih, aku baca ya. Ya. Beberapa aliran gereja memakai bentuk penyambutan lain di samping cium harfiah untuk melakukan tujuan serupa di samping cium harfiah. Tunggu dulu, selesaikan satu dulu ngomong. Untuk melakukan tujuan serupa ini meliputi jabat tangan, isyarat dan pelukan. Nah, ini dilakukan, ini kondisinya dia lagi di penjara, tahan loh. Ini saudara ini. Ya nggak apa-apa. Kalau Bunda bisa menjelaskan itu benar-benar itu ciuman bibir kandung bibir, tapi kalau itu konteksnya tidak seperti itu, bagaimana? Bunda bertanggung jawab. Gambarnya yang dicium di situ apa? Yang maju apa? Mencium pakai apa? Gambarnya, gue bicara tentang gambarnya. Lukisan itu, gambar itu, yang dicium apa? Yang mencium pakai apa? Jelasin aja. Lu kan lihat gambarnya kan nih? Gue liatin lagi gambarnya ya. Gambar Bunda. Coba. Gambar itu ada deskripsinya Bunda. Makanya dijelasin. Tuh. Bunda jangan lihat gambar. Di situ udah ada konteksnya loh. Ya udah, konteksnya apa? Cium pakai apa? Cium pakai apa? Enggak, cium pakai apa? Meliputi jabat tangan, isyarat dan pelukan. Gua udah bilang di kitab Roma lu ayat 16 pasal ke-16 ayat 16 memang diperintahkan untuk cium kudus. Gua tanya cium pakai apa? Bunda nggak fair berarti. Kok nggak fair? Menggunakan gambar ini konteksnya jelas. Di sini kan jelas di sini bahwa di sini Paulus dengan Petrus akan berpisah. Iya, mereka sama-sama ditahan dan mereka melakukan cium kudus. Lah terus masalahnya apa? Berarti benar dong ada cium kudus? Ya udahlah, berarti nggak nyampe sudah. Kok nggak nyampe? Gambar itu nggak perlu ada lagi penjelasannya, udah jelas tuh. Tuh bibir lu lihat tuh, jenggot ketemu jenggot. Bunda, kalau Bunda jenggot ketemu jenggot masih aja dibantah, aneh. Wah, Uni Ripa, boleh aku bernarasi 1 menit? Boleh, silakan. Aku sebentar. Oh ya udah lanjut. Oke lanjut. Kristen dulu deh. Ini perdebatan yang cukup panjang ini saya lihat soal cium-mencium ini. Iya. Kamu lihat dulu di Lukas 22 ayat 47. Buka dulu, Ripa. Lukas 22 ayat 47. Lukas 22. Terus? Apa di situ dibuat? Baca dulu. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Nah tuh, Yesus memang udah biasa cium-mencium dengan laki-laki. Dengarkan dulu, kan ini soal tafsir. Kitab itu butuh Gue gak berani tafsir coy. Silakan lu tafsir kitab lu sendiri. Pokoknya Yesus berciuman dengan laki-laki itu ada. Yudas dicium Yesus, muridnya nyender di dada dia gak suka perempuan, ada itu datanya semua. Iya memang. Waktu itu memang Yudas mencium Yesus, tapi bukan itu ciuman birahi kan? Dari mana lu tahu kalau dia nggak birahi? Dari mana lu tahu kalau Yudas nggak birahi?
Kok dari mana lu tahu? Ya makanya dari mana lu tahu kalau Yudas itu nggak birahi? Bisa lu nilai orang-orang yang birahi mana yang enggak? Itu pengkhianatan, konteksnya itu pengkhianatan. Iya, dari mana lu tahu kalau waktu Yudas mencium itu dia tidak senut-senut gitu? Yesus tidak mencintai Yudas. Budaya ciuman itu dulu itu sudah ada dari konteksnya. Makanya berarti ajaran cium kudus itu ada kan? Ada ajaran cium Ya kudus, sudah. tapi itu bukan birahi. What's the problem? Itu bukan birahi. Dari mana Itu lu bukan bisa nafsu. tunjukin kalau Yudas nggak birahi sama Yesus pada waktu itu? Itu pengkhianatan Yudas. Kalau Yudas Iya. birahi kepada Yesus, ngapain Yudas mengkhianati Yesus? Logika beriman lah dulu kau. Loh, sekarang gini, orang yang birahi mengkhianati banyak kok, karena dia cemburu bisa, karena ada murid yang nyender di dada Yesus lagi. Bisa jadi dia, kalau gua pakai spekulasi nih, kalau lu tanya, bisa dong. Jadi itu tidak bisa kita nilai birahi atau tidak birahi, kita tidak bisa menilai. Faktanya, Yesus tidak pernah birahi kepada perempuan. Itu fakta. Yesus tidak menyukai, ya? Oh, sarapan, iya. Yesus tidak pernah birahi kepada perempuan. Dia tidak menyukai perempuan, tapi dia akrab dengan laki-laki. Muridnya bersender di dada dia. Dia melakukan ciuman dengan laki-laki, itu ada. Ya? Kamu ketika dijelaskan kamu ngeyel kamu. Loh, kok ngeyel? Bantah gua. Yesus suka nggak sama laki-laki? Sama perempuan? Secara riwayat, Yesus itu Aduh, ribet banget ngejawabnya. Cuman bilang enggak doang, susah banget lu jawab. Yesus birahi nggak sama perempuan? ada dijelaskan di kitab Yesus punya birahi. Gua tanya, Yesus suka nggak sama perempuan? Yesus tidak punya birahi seperti manusia biasa. Oke, good. Dia 100% manusia, 100% Tuhan nggak? Dia 100% manusia nggak? Dia 100% manusia nggak? Nggak perlu dijelaskan lagi. Jawab dulu, dia 100% manusia nggak? Kalau dia 100% manusia tapi tidak punya hasrat, berarti dia cacat. Bila 100% itu berarti Yesus 200%. Yesus itu punya tabiat keilahian Gua dan tanya, keinsanian. dia normal nggak? Sebagai manusia Yesus normal nggak? Aduh, kalian tuh kenapa sih nggak mau jawab? Konstantinopel dan konsili Efesus. Kan umat Anda sendiri yang bilang bahwa Nggak usah manusia bukan kita. Jawab aja. Gua tanya, Yesus normal nggak sebagai manusia? Sebagai manusia Yesus normal nggak? Sebagai manusia Yesus normal nggak? Itu Jawab pertanyaan gua, sebagai manusia Yesus itu normal nggak sih? Ini loh. Kalian kenapa sih nggak mau menjawab pertanyaan gua? Gua tanya, ketika Yesus dianggap sebagai lelaki normal, manusia biasa, manusia 100%, dia normal nggak sebagai laki? Di kitab Yesus hanya dijelaskan secara manusiawi, dia marah, menangis, dan juga dia berdoa. Dia normal, Tapi ditanya dalam- normal, menangis, banyak yang nggak tertulis tentang Yesus. Tapi Gua dalam tanya, kitab dia juga normal tak ada nggak? dijelaskan dia punya birahi terhadap Ya perempuan. udah, Jelas ya itu. udah. Berarti dia nggak punya birahi sama perempuan, tapi dia dekat nggak sama laki-laki? Nggak, intinya kita jadi kalau kita jelasin sama orang yang udah bertolak belakang susah bang. Mau sampai tunggu kalian ayam dan punya ditanya, gigi kalian juga nggak nggak bisa bakal jawab. bang. Karena dia udah Gua tanya baik-baik. bukan nggak tidak bisa dijawab. menjawab. Ya jawab lah kalau Tidak, gitu. tidak perlu menjelaskan. Jawablah. Hari tidak perlu. Siapa? Murid yang dikasihi Tidak Yesus perlu. laki-laki atau perempuan? Murid yang Kalau dikasihi Yesus berbicara laki-laki atau fakta. perempuan? Murid yang dikasihi Yesus Tahu laki-laki nggak? atau perempuan? Murid yang dikasihi Yesus Artinya- laki-laki perempuan? Jawab. Bunda tadi bicara fakta. Fakta tahu nggak artinya? Aduh. Translate dulu fakta apa artinya. Ya Bunda fakta. ada pada satu di Fakta apa artinya? Lu jelasin deh, gue nggak ngerti arti fakta apa. Apa fakta artinya? Kalau Bunda Balik bilang lu ke SD sana. Gue tanya, dalam kitab lu, Yesus adalah 100% manusia normal. Dan dia memiliki alat kelamin yang tidak baik begitu Bunda, tidak baik. Lagi nanti Nggak rukat perlu lagi. kita mengatur pada Bunda, tapi tidak baik kalau kita belum tahu faktanya, belum bisa membuktikan kebenarannya, tiba-tiba punya kebenaran sendiri, itu salah besar. Bunda berbicara fakta, nanti kalau dibalikin lagi, Bunda dasar faktanya dari mana? Gitu, jangan bukan kita mau menang debat, enggak ada gunanya. Mau sampai ayam tumbuh gigi pun ini pun tetap nggak bisa, nggak bakalan bisa. Lebih bagus nggak usah diperpanjang lah, sudahin aja Gua ya.
Jadi gini, Tanya. bernarasi 1 menit ya. Aku di sini. Ciuman kudus nggak mampu jawab. Ciuman kudus pakai apa? Mana sih Akang? Oh nih, aku narasi dulu 1 menit ya. Ya silakan. Aku lagi cari si Akang bentar. Mau sarapan. Jadi Gue diskusi aja begini, sambil nyambi nih. kawan-kawan dari Kristen, nah, yang dibutuhkan sekarang kan ada nggak firman dari Bapa kepada Yesus tentang ajaran cium kudus itu, atau dari Yesus ke para siapa penulisnya itu di ayat Roma? Ada tidak? Kalau tidak ada, ini kan berarti ajaran apa? Ajaran dari manusia begitu, bukan dari ajaran sang Bapa itu. Nah, kalau arahnya ke situ, malah lebih gabrol Kristen. Artinya yang mereka tuliskan di kitab-kitab kalian tuh memang betul asalnya dari manusia begitu, karena kalian protes. Tidak mungkin Bapa berfirman kepada Yesus mengajari tentang ciuman kudus, kan begitu jadinya. Ciuman kudus itu tradisi, liturgi Kristen mula-mula, bukan Itu ajaran tertulis doktrin. di kitab kalian. Ya ampun. Betul Bang, makanya pertanyaannya Tapi pertanyaan Kristen juga ada riwayat mata-mata ganti mata, memang itu harus dibenarkan. Bang Uta Barat, jadi pertanyaan begini, ada nggak Tuhan Bapa itu berfirman kepada Yesus tentang ciuman kudus gitu Bang? Kan nggak ada. Berarti menurut Bapak itu tradisi, ajaran manusia. Tambah gabrol Kristen, berarti yang di dalam kitab Anda itu semua ajaran manusia jadinya. Kok ajaran manusia? Itu sejarah nih. Kitab yang ditulis itu dalam Roma 16 itu sejarah Kristen mula-mula. Iya, berarti bukan firman dari Bapak kan? Bukan firman dari Bapak kepada Yesus. Itu kan sejarah berarti. Mau tahu nggak kalau Alkitab itu artinya apa? Alkitab itu dua perspektif. Satu sebagai sejarah, satu sebagai firman Allah. Jadi kalau kamu memahami Alkitab itu sebagai sejarah, kamu sebagai peneliti. Tapi kalau kamu memahami Alkitab sebagai firman Allah, kamu sebagai Kristen. Nah, kita membahas sekarang sebagai sejarah. Dalam sejarah Roma 16 itu cerita tentang gereja mula-mula kalau dalam sejarah. Alkitab itu hanya tertulis ketika Kristen masuk Indonesia, Bang. Kalau di luar sana nggak ngerti Kristen apa itu Alkitab. Mereka taunya Bible. Kan aneh lagi ini, Bang. Begitu kan? Betul nggak, Bang? Iya, sebenarnya benar Pak Arifin. Bible itu sebenarnya kan tulisan daripada Lukas. Ya kan, ceritanya Lukas. Betul tidak itu? Bisa dibaca lah. Nah, loncat sudah kan? Iya, jadi banyak yang mengatakan Bible itu bukan Tuhan. Jadi saudara-saudara Kristen kita ini perlu pembelajaran lagi apa itu Alkitab, asal mulanya Alkitab, gitu kan? Mereka nggak tahu. Saya lulusan sekolah teologi. Saya lulusan sekolah teologi. Tidak masalah. Kau mau lulusan teologi tidak masalah. Coba ajari saya tantang kamu. Coba kasih sejarah. Bang. Satu dalil ya. Kalau ya nggak di Indonesia Bang Uta Barat, kau sebut nama Allah di gereja itu orang sana bingung nggak? Maksudnya? Gereja di luar Indonesia begitu kau teriak Allah itu Tuhan kalian, mereka bingung nggak? Coba. Bingung Bang, mereka nggak kenal Allah, apalagi Alkitab. Bagi mereka Tuhan kalian itu Father, God, Jesus Christ. Itu yang mereka paham. Begitu kalian sebut Tuhan Kristen ini kau bisa bahasanya lari-lari kemana-mana nih. Satu bahasa Alkitab, satu bahasa cium kudus dari Tritunggal. Mengerucut. Coba mengerucut apa yang kita bahas. Udah lanjut Bang Wan. Ya lanjutlah. Katanya dia orang sekolah teologi. Ya gambar tak perlu ditafsir lah. Coba jelaskan. Saya lulusan sekolah teologi. Coba jelaskan.
Ya kalau kami tidak perlu menjelaskan lah, hanya membaca teks aja. Nah sekarang saya dulu bertanya sama kamu. Coba saya bertanya dulu, boleh? Silakan. Itu waktu Nabi kalian menerima kitab, kan dia kan nggak bisa baca nih, nggak bisa menulis, menerima wahyu lah. Itu Kan maksudnya kan? nggak bisa baca apa itu? Nggak bisa baca apa? Nggak bisa secara literal lah seperti kita menulis dan membaca, kan itu kan di dalam riwayat kan? Tahunya Anda tahu kalau Nabi Muhammad nggak bisa membaca secara kayak baca buku biasa, dari mana? Kok dari mana? Itu sejarah. Loh, dari mana sejarahnya? Apa? Sekarang kamu akui nggak dalam sejarah? Loh. Enggak, saya tanya dari mana kamu tahu? Saya tanya dulu, kalau bisa baca istilahnya Quran itu memang diwahyukan kan? Kepada Nabi kan, diwahyukan kan? Tapi yang menulis itu bukan Nabi kan? Dia tidak bisa Yang menulis itu membaca. kan bukan Nabi, tapi para sahabat Nabi yang menuliskan. Iya, saya tanya dari Iya, mana kamu saya tahu dia tidak bisa baca biasa Dari mana kayak kamu tahu? Kok dari mana Oh, kamu iya. tahu? Kamu, Dari mana? kamu sekarang Tunjukkan. aku tanya nih, aku nanya dulu. Tunjukkan ke saya dalilnya. Tunjukkan. Tunjukkan ke saya dalilnya. Kalau dia nggak bisa membaca. Coba tunjukkan. Dalil kayak mana maksudnya? Ya tadi kan Anda bilang kalau Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca seperti biasa. Anda tahu dari mana kalau Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca secara membaca biasa itu dari mana? Jadi secara sejarah dulu, secara sejarah. Ya, sejarah, dalilnya Itu mana? juga. Kok dari mana? Itu sejarah meriwayatkan loh. Iya mana dalilnya, datanya mana kalau dari sejarah? Kok dari itu sudah dijelaskan. Maka saya tanya simple sekali loh, kalau berdiskusi dengan kami itu datanya mana, dalilnya mana kalau Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tunjukkan aja lah, kan gampang, simple sekali kok kita nih. Itu kamu yang lebih tahu, itu. Kamu yang membuat pernyataan tapi kamu tidak bisa menunjukkan, itu namanya apa? Kalau secara hukum itu apa jadinya? Tunjukkan, makanya saya simpel. Anda yang mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa membaca, dalilnya mana? Tunjukkan ke saya. Kalau saya tunjukkan ke mana ceritanya? Loh, Anda yang bicara awal kok. Gimana? Jadi kalau saya tunjukkan gimana? Kalau saya tunjukkan gimana? Iya, silakan. Iya, silakan, mana? Tunjukkan. Tunjukkan ke saya. Mana? Gitu loh. Jadi diskusi itu enak, secara edukasi, ada data, tidak berasumsi, gitu loh. Kita kalau mau belajar begitu caranya. Kayak saya belajar sama pendeta dan Cemumo, kemudian saya juga belajar dengan yang itu seperti itu. Ini loh datanya Bang Wan. Oh ya, enak gitu loh. Kalau Anda tidak menyatakan data, itu asumsi. Berdialog, berdiskusi itu seperti itu. Makanya saya tanya data dulu sebelum kita gitu loh Bang Arifil ya. Sebelum kita lanjut itu dulu. Apa Bang Arifil? Yang lucunya gini Bang Wan, sekolah tinggi-tinggi sampai S3, mereka nggak pernah nemukan bahwa Kristen itu benar-benar ajaran dari Yesus. Iya. Ada dalilnya itu Bang Wan. Jadi aneh kan mereka ini. Betul. Malah saya kemarin itu sempat bertanya itu Pak Arifin, kenapa di Bible itu kok ada orang yang ingin membunuh arah membunuh itu dicantumkan di dalam kitab suci, kan lucu. Itu loh. Ya kan? Sudah dapat belum? Sudah. Mana? Coba tunjukkan. Gitu loh. Kita diskusi itu enak gitu loh, ada data, tunjukkan. Kalau dia nggak bisa baca, mana? Buka Quran surah Al-Ankabut ayat 48. Surah apa? An-Abud. Surah keberapa itu? Pokoknya Al-Abud itu ya.
Al-Ankabut 48. Al-Kabut surah ke berapa itu ya? Ayatnya 48, cuma surahnya sebelum dapat nih Al-Kabut. Gak ada nih. Kok nggak ada? Itu tadi saya googling sendiri loh dari tempat kalian. Al-Ankabut 48, Quran surah. Ankabut itu surah ke Ankabut. Oke, sebentar. Ankabut surat ke berapa nih Ankabut ya? Harus cari satu-satu ini. Anda bisa baca Al-Quran ya berarti ya? Saya baca dari terjemahan. Mana bisa saya baca? Makanya baca ininya dong Bang, baca original teksnya. Aduh, kalian juga begitu kok, ngambil dari bahasa apa? Sekarang Iya, itu sebentar, dalam Kabut surat belum dapat. Quran 29 itu tadi ada tuh yang nulis Quran surah Kabut 29 surah itu. berapa ya? Ada yang aneh ya? Bentar. Duh, kacamata saya mana? 29. 29 ya? 29 Al-Ankabut, oke, 48 tadi ya? 48. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu. Ini Anda harus memahami. Ya. Jadi maksudnya adalah di sini adalah kitabin. Dengan katanya adalah kataba. Kataba itu adalah kitab, bukan secara biasa seperti itu. Ya, Nabi Muhammad tidak bisa membaca kitab sebelumnya ya wajar. Karena apa? Kitab sebelumnya itu apa? Bahasa Ibrani. Apakah Nabi Muhammad seorang Yahudi? Kan tidak. Makanya saya bilang adalah teks aslinya, jangan terjemahannya. Nabi Muhammad itu bisa membaca dan menulis tidak? Loh, saya katakan itu bisa, tapi di sini dikatakan apa? Makanya saya tanya, mana yang disebut tidak bisa membaca menulisnya seperti membaca buku biasa? Bisa membaca dan menulis ya? Bang, ini makanya baca teks aslinya. Bisa membaca dan menulis ya? Saya rekam ini loh. Saya rekam ini. Bisa membaca dan menulis. Suatu kitab di situ dikatakan kitabin, suatu kitab, bukan buku, kitab. Paham enggak? Makanya baca teks aslinya biar nggak salah paham. Itulah umat Kristen bisanya memframing, menghujat, tapi tidak bisa baca teks aslinya. Min kitab, dari suatu kitab. Paham nggak? Buku sama kitab maksudnya itu bukan seperti bacaan biasa. Ini kitab suci. Itu maksudnya. Berarti junjungan Nabi Muhammad itu bisa membaca dan menulis, Bang ya? Loh, bisa membaca menulis itu maksudnya apa? Beliau adalah orang yang cerdas. Iya, bisa lah. Karena bahasa Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab biasa. Ini saya jelaskan ya. Makanya di sini ditulis teks aslinya. Kenapa enggak dia sendiri yang menuliskan kitab itu? Kenapa para sahabat? Tahu enggak kenapa? Karena kalau seandainya beliau itu menulis, berarti itu bukan dari dirinya. Begitu, Bang. Iya kah? Padahal itu riwayat penulisan Quran juga lama loh. Dari para sahabat-sahabat. Tahunya enggak bisa menulis itu dari mana di sini. Aduh. Saya tanya teks aslinya, Anda nggak bisa baca. Anda bisa baca nggak? Jadi begini Bang Wan, sedikit aja dari saya Bang Huta Barat. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu diistilahkan ditasbihkan kenabiannya, dia kan menikah dengan Siti Khadijah. Dia juga pedagang. Kalau dia buta huruf, nggak bisa menulis, gimana dia bisa menikah? Pernikahan zaman itu kan ada syarat-syarat, ada surat-surat yang mungkin dia harus tanda tangani. Begitupun cara dia berdagang. Kalau dia buta huruf, gimana dia mau bisa berdagang? Bang, itu aja jawabannya singkat.
Ya udah, berarti kan dia menafsirkan, menjelaskan kepada saya. Bukan menafsir, Bang. Kenapa harus menafsir? Di situ Alkitabin. Bahasa teks aslinya itu Alkitab. Min kitabin. Itu kitab, Bang. Alkitab, ya. Min kitabin wala takhutuhu. Itu loh. Itu Di situ sebenarnya apa? terjemahannya tuh ya agak salah lah, dibilang bahwa Nabi Muhammad bukan buta huruf, tidak tidak mengenal kitab-kitab sebelumnya sebenarnya. Iya, itu poinnya, Bang. Itu betul. Itu poinnya. Makanya jangan terjemahannya aja. Oke, kita akui terjemahan itu tidak mampu menginterpretasikan apa yang dimaksud dari Al-Quran. Iya, karena di Indonesia ini pembendaharaan katanya itu kurang. Jadi Anda harus memahamin itu. Gitu loh. Makanya kenapa kita selalu menonjolkan mana teks aslinya. Tujuannya supaya tidak salah pemahaman. Buktinya Anda aja sudah salah paham. Padahal di situ ditulis apa? Min kitabin wala takhutuhu. Tapi Anda menafsirkannya apa? Bisa membaca kitab sebelumnya atau memahaminya. Bukan itu. Itu loh, Bang. Ya. Jadi saya ingatkan kepada Anda, kalau ingin berdialog atau mengkritisi Al-Quran dan hadis, Anda harus belajar dulu. Contoh, saya bukan mengkritisi, berarti udah jelas lah. Tadi Abang bilang kalau dalam sejarah Nabi itu bisa membaca dan menulis. Terima kasih. Bang Wan, lanjut dulu Bang Wan ya. Aku mau turun sebentar, ada kerjaan ya. Assalamualaikum. Salam. Anda harus paham itu, bagaimana cara turunnya itu. Dalam Al-Quran dituliskan, malaikat Jibril. Itu ada istilahnya bagaimana Al-Quran itu turun, betul. Jadi Al-Quran itu dalam bentuk di Laut Mahfuz itu. Jadi harus paham Anda. Gitu loh. Makanya kita tanya mana teks aslinya. Umur hidup cuma kamu loh yang bilang kalau Nabi itu bisa membaca dan menulis. Kenapa? Loh, saya mengatakan umi. Uminya ini dalam kata apa uminya? Kami mengakui itu umi. Iya, umi. Makanya di situ dikatakan apa? Nabi Muhammad itu diajarkan juga oleh malaikat. Nabi Muhammad itu diajarkan, ya, bagaimana caranya dengan mendikte, ya, di mana itu ada di surat Al-Qiyamah. Itu bisa di situ malaikat mengajarkan, ya, dengan gamblang. Nabi itu diajarkan untuk mengikuti dengan cara bagaimana didikte. Jadi Anda harus paham historinya seperti apa, dari awal seperti apa. Oke, terakhir. Berarti Nabi itu bisa baca dan menulis kan, Bang? Ya, setelah itu belajar. Nabi Muhammad itu belajar. Gitu loh. Saya bisa tunjukkan makasihlah ya. Dengarkanlah teman-teman muslim ini, teman kita bilang kalau Nabi itu bisa membaca dan menulis. Itu setelah diajarkan oleh malaikat. Ya, jadi itu ada ayat-ayatnya yang mengatakan bahwa memang awalnya Nabi itu umi. Iya, betul. Nabi itu umi. Tapi apakah maksud daripada Nabi umi itu? Maksudnya adalah orang itu mendefinisikan bahwa umi itu orang itu tidak pernah membaca dan menulis. Maksudnya itu adalah kitab sebelumnya. Ya, kitab sebelumnya. Gitu loh. Makanya di situ ya kan dijelaskan di situ min kitabin, dari suatu kitab, ya, dari suatu kitab. Itu yang istilahnya Anda harus baca teks aslinya seperti itu. Oh, bisa baca. Apakah ya begini nih sebenarnya, apakah Nabi Muhammad itu umi selamanya? Nah, pada periode ini ya, jadi pada saat di Madinah Nabi Muhammad itu memang justru mengajarkan membaca dan menulis. Di mana di dalam Al-Quran Anda bisa buka di dalam Al-Jumu'ah nomor 2. Ya. Itu malah Nabi Muhammad itu bisa mengajarkan di situ.
Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Itu dijelaskan di situ. Gitu loh Bang. Jadi ada periode-periode memang saat itu Nabi Muhammad itu awalnya memang betul tidak bisa membaca kitab sebelumnya. Betul, umminya di situ. Itu yang Anda tidak pahamin. Karena apa? Kitab sebelumnya itu berbahasa apa? Contoh ya, kayak Taurat itu kan berbahasa Ibrani. Apakah Nabi Muhammad bisa membaca Ibrani? Tidak. Sahabat Nabi yang bisa membaca bahasa Ibrani, itu yang saya ketahui. Gitu Bang ya. Itu dari saya. Kalau Anda ingin berdiskusi tentang Al-Quran dan hadis, tolong baca teks aslinya. Kalau Anda tidak bisa, jangan sekali-sekali Anda mengkritisi. Itu dari saya. Sekian. Oke, makasih Bang. Terima kasih ya. Salam damai. Salam damai. Itu dari saya ya Bang ya. Jadi tolong kasih tahu ke teman-teman Anda, non-Kristen, kalau ingin berdiskusi Al-Quran dan hadis, harus bisa minimal ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Baru bisa mengkritisi atau dalam bahasa kita beredukasi itu kritik teks atau apa. Itu dari saya. Oke, terima kasih Bang Samuel untuk diskusinya. Umi Rifa, silakan dilanjut Umi Rifa.